Selamat malam Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian. Marilah sebelum kita mengakhiri aktivitas kita di hari ini, kita merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Yakobus, surat Yakobus 1 ayat 22 hingga 25. Yakobus 1 ayat 22 hingga 25, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatan. Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, mungkin kita pernah mendengar istilah KTP. Selain kepanjangannya adalah kartu tanda penduduk, tetapi KTP juga bermakna Kristen tanpa perbuatan. Loh, maksudnya gimana Pak Sam? Kristen tanpa perbuatan? Bukankah setiap hari kita melakukan sesuatu? Setidaknya kita membuka mata, kita menggerakkan badan kita, bukankah itu perbuatan? Perbuatan di sini maksudnya adalah perbuatan kasih. Perbuatan yang mencerminkan Tuhan yang kita sembah. Perbuatan yang mencerminkan firman yang kita terima di dalam pengajaran yang kita dengarkan. Baik itu lewat ibadah minggu maupun ibadah-ibadah tengah minggu, maupun juga kegiatan-kegiatan kita secara mandiri untuk menggali firman Tuhan. Perbuatan-perbuatan dan tindakan yang kita lakukan kadangkala tidak sesuai dengan keyakinan iman kita, atau bahkan identitas kita sebagai seorang Kristen, yaitu untuk mengasihi sesama. Dalam bagian ini Yakobus menegur dan juga menyurati setiap jemaatnya, termasuk setiap kita, dengan mengingatkan supaya kita tidak hanya mendengar tetapi benar-benar menjadi pelaku firman. Kalau kita hanya mendengarkan saja berarti kita menipu diri, sebab kalau kita tidak melakukan firman Tuhan, digambarkan kita seperti orang mengamati muka yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja kita melihat muka kita di depan cermin, kita sudah lupa seperti apa muka kita. Dalam bagian ini Yakobus mengingatkan setiap kita sebagai orang-orang Kristen untuk benar-benar melakukan panggilan kita. Panggilan kita untuk mengasihi dunia ini, mengasihi sesama kita, dan juga mengasihi Tuhan. Dan mewartakan kasih itu kepada dunia. Sebab dunia sekitar kita telah lama menantikan kasih Tuhan yang membebaskan. Yang membebaskan, tidak hanya membebaskan dari jerat dosa, tetapi juga memerdekakan kita. Menjadikan kita sebagai ciptaan yang baru, dan juga memampukan kita untuk benar-benar mewartakan tahun rahmat Tuhan. Melalui perenungan kita malam hari ini, Bapak Ibu, kita diajak untuk tidak hanya mendengarkan firman Tuhan, tidak hanya rajin beribadah, tetapi juga benar-benar melakukan ibadah itu di dalam kehidupan keseharian kita. Melakukan firman itu, menyatakannya di tengah dunia. Dan marilah kita merenungkan, apakah kita sebagai seorang Kristen telah benar-benar melakukan firman Tuhan dalam hidup seharian kita, telah benar-benar menyandarkan diri kita kepada Tuhan, dan telah benar-benar mengasihi sesama kita sebagai upaya kita mengasihi Tuhan. Apakah hidup kita telah mencerminkan kasih yang berasal daripada Dia? Apakah hidup kita telah mencerminkan firman yang kita dengar? Dan apakah kita telah membuahkan firman itu di dalam tindakan dan perilaku kita sehari-hari? Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur melalui firman-Mu hari ini.
Kami diingatkan untuk tidak hanya mendengarkan firman-Mu, tetapi juga menjadi pelaku yang nyata. Sucikan, mampukan kami ya Bapa, agar kami boleh menjadi pelaku firman yang nyata, yang hadir, dan juga benar-benar menjadi berkat di tengah dunia. Dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari sekalian, diingatkan untuk ibadah minggu, link pendaftaran sudah dibuka untuk ibadah umum usia 17 sampai dengan 60 tahun. Dapat beribadah, mengisi link yang telah tersedia di media sosial GKI Cicurug maupun di WhatsApp group. Dan bagi untuk remaja dan anak-anak kelas Immanuel, ibadah dilakukan secara online melalui fasilitas Google Meet maupun lewat tayangan YouTube Komisi Anak GKI Cicurug. Untuk para lansia juga dihimbau untuk mengikuti ibadah dari rumah saja mengingat situasi pandemi yang masih belum terkendali. Biarlah kita tetap juga menjaga kesehatan kita, senantiasa memakai masker, dan senantiasa melakukan protokol kesehatan, serta tidak menimbulkan kerumunan di dalam keseharian kita. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.